Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Cahyo. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari SDGL Ceraka 10 mengenai Image Classification berbasis Deep Learning untuk klasifikasi kesehatan tanaman sawit. Tujuannya yaitu memahami konsep GOI, memahami prosedur Object Detection berbasis Deep Learning, khususnya menggunakan SSD, mampu melakukan Object Detection berbasis Deep Learning, khususnya melakukan SSD dalam pemanfaatannya pada bidang spasial. Berikut merupakan diagram alir dari proses kali ini. Pertama, menggunakan yang namanya, kita di sini menggunakan data citra kelapa sawit di Colofy. Langkah pertama yaitu persiapan environment. Di sini ada cek graphic card, update NVIDIA driver, dan instalasi deep learning libraries. Terus melakukan training sampel, ada download citra, ekspor data, membuat skema training, membuat training sampel dan membuat image chips. Yang kedua, selanjutnya di sini ada mendeteksi kelapa sawit dengan deep learning model. Ini ada training deep learning model, deteksi kelapa sawit, dan memperbaiki fitur terdeteksi. Yang terakhir yaitu estimasi kesehatan kelapa sawit, ada calculate vari, ada ekstrak nilai vari ke fitur kelapa sawit dan melakukan simbologi. Hasilnya yaitu bisa berupa peta, namun untuk kali ini saya hanya hasilnya yaitu data save file yang menunjukkan lokasi dan kesehatan untuk setiap pohon kelapa sawit, maksudnya di sini di Colofy. Untuk detailnya yaitu ada ini persiapan dan environment, cek ketersediaan, spesifikasi, dan kompatibilitas GPU. Nah, di sini mengunduh kuda, ini mengunduh deep learning, ini membuat environment baru. Dan ini untuk mengaktifkan environment baru. Di sini membuat environment baru, dan saya namanya. Sebenarnya ini telah dilakukan di minggu kemarin, jadi saya skip saja. Nah, setelah kudanya telah diinstal, di sini untuk mengecek apakah kuda tersebut berjalan atau tidak. Lalu ini ada pengecekan jumlah memori GPU di NVIDIA-nya. Nah, di sini saya memorinya hanya 2 GB saja. Nah, sehingga citra Colofy nanti saya crop. Jadi ini tidak seperti ini. Nah, seharusnya datanya seperti ini. Namun tadi saya crop saja supaya prosesnya tidak terlalu lama. Selanjutnya dilanjutkan dengan training sampel, yaitu mengunduh citra Colofy. Nah, ini dapat diunduh di Open Area Map. Klik aja unduh. Nah, ini data yang sudah saya cropping tadi. Saya ganti nama jadi kelapa sawit. Ini dimasukkan dengan diimport data. Lalu langkah selanjutnya itu membuat skema pelatihan kelapa sawit dengan label object for deep learning. Nah, langsung pergi saja ke imagery classification tool, lalu label object for deep learning. Sini kita menambahkan edit properties. Lalu di sini mengisi skema properties, isi saja namanya itu kelapa sawit. Lalu setelah edit properties yaitu menambahkan kelas baru. Di sini saya isi saja nama kelasnya yaitu sawit dengan nilai 1 dan warnanya yaitu kuning, lalu klik OK. Nah, kelas baru ini akan ditambahkan di atributnya. Jadi setiap bentuk objek sawit yang didigitasi akan memiliki value 1. Tuh. Untuk membedakan mana objek sawit dan non sawit, gitu saja sih. Selanjutnya itu membuat training sampel dari skema objek yang telah dibuat. Nah, skema yang dibuat lalu kita melakukan digitasi menggunakan circle ini. Nah, kita digitasi yang dilakukan yaitu secara menyebar. Nah, ini ada sini, bagian tengah, dan pinggir-pinggir di sini. Lalu di save. Nah, ini hasilnya dapat dicek di katalog. Selanjutnya yaitu membuat image chips, yaitu atau export training data for deep learning. Nah, ini data yang telah
Ini data masukannya yaitu data kelapa sawit, yaitu yang awal tadi. Lalu foldernya terserah. Nah, ini diinputkan data trainingnya, data sampel training yang telah dibuat. Become training, class value-nya. Ini menggunakan JPG format, teksisnya 448. Ya, ini menggunakan format Pascal Visual Object. Lalu klik run. Nah, di sini environment-nya ada parameter environment. Nah, ini environment-nya atau raster analisisnya disesuaikan sesuai dengan kalau saya di sini ada. Disesuaikan dengan kelapa sawit ini. Untuk klik run. Hasilnya ini, buat training datanya ini. Lalu di sini dari training data ini akan dibuat model. Gunakan training deep learning model, masukkan training datanya satu folder ini. Lalu outputnya di sini model klasifikasi sawit, make epoch-nya 50, tipenya SSD. Ini chip size-nya default saja semuanya. Lalu stop when modeling, stop improving ini di non checklist. Nah, environment-nya kita pilih GPU, lalu diklik run. Maka otomatis model akan dibuat. Nah, ini hasil modelnya. Nah, make epoch 50 tadi yaitu apa itu? Jumlah maksimum waktu di mana model akan dilatih. Semakin banyak epoch, maka waktu training akan semakin lama. Jadi, memang lama, hampir 1,5 jam. Modelnya SSD, batches-nya 8, yaitu jumlah sampel pelatihan yang akan diproses untuk pelatihan dari satu waktu. Meningkatkan ukuran bed dapat meningkatkan kinerja alat. Namun ketika ukuran bed meningkat, lebih banyak memori yang digunakan, dan jika terjadi kesalahan kehabisan memori, maka gunakanlah ukuran bed yang lebih kecil. Jam sisanya 224, learning rate 0 karena semakin tinggi learning rate, maka waktu training model akan semakin cepat. Namun model yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Di sini tidak diisi karena biar komputer tersebut atau sistemnya memilih sendiri learning rate yang terbaik. Backbone model yaitu 34, validasinya 10%, yaitu persentase sampel pelatihan yang akan digunakan untuk memvalidasi model. GPU-nya yaitu prosesor yang digunakan yaitu GPU. Di sini melakukan deteksi objek dari model yang dihasilkan. Nah, setelah model yang dibuat, maka model tersebut digunakan untuk mendeteksi keseluruhan. Tadi kan hanya sampel saja yang didigitasi. Nah, ini untuk mendeteksi secara keseluruhan pohon kelapa sawit yang ada di citra tersebut. Masukkan citranya, yaitu kelapa sawit tadi. Lalu outputnya. Lalu di sini modelnya yang telah dibuat menggunakan DLPK. Lalu ini threshold-nya 02, NMS-nya 01, batches-nya 8, true. Lalu diklik, lalu pindah ke environment-nya. Di sini menggunakan, nah ini ada current display extend. Nah, diklik langsung otomatis pindah ke specific below. Lalu raster analisisnya yaitu disamakan dengan layar kelapa sawit ini. Lalu processor type-nya yaitu GPU. Lalu diklik run. Nah, ini hasil dari deteksi objek kelapa sawit yang telah dihasilkan dari model, yaitu membenahi fitur ini dengan menggunakan non-maximum suppression. Nah, yang paling penting di sini yaitu berupa ini nilai make overlap ratio 0,5. Apa itu make overlap rasionya? Teman-teman, seberapa banyak tumpang tindih yang mungkin ada antara dua fitur sebelum dianggap sebagai fitur yang sama. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa mungkin ada lebih banyak tumpang tindih antara dua fitur. Fitur dengan kepercayaan diri yang lebih rendah akan dihapus. Nah, Anda akan mengatur alat untuk menghapus pohon apapun dengan tumpang tindih lebih dari 50%. Jadi, mengatur confidence atau kepercayaan diri tadi
di mana yang lebih rendah dari 0,5 akan dihapus. Diklik run. Ini hasil dari perbaikan fitur. Lalu selanjutnya untuk memperkirakan kesehatan kelapa sawit menggunakan bin arithmetic properties. Nah, di sini kita melakukan raster function menggunakan metode vary. Klik saja ke raster function, lalu bin arithmetic, pilih vary dengan indeks 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya berupa yang citra warna hitam ini. Selanjutnya yaitu menggunakan rendering citra menggunakan standard deviation. Ke stretch type, lalu klik aja standard deviation untuk melakukan rendering kita. Selanjutnya itu mengubah hasil deteksi tadi dari yang polygon menjadi titik menggunakan fitur to point. Nah, selanjutnya membuat buffer dari titik yang dihasilkan tadi menggunakan pairwise buffer dengan jaraknya yaitu 3 meter dari titik, lalu diklik run. Selanjutnya itu membuat tabel dari buffer ini tadi, input. Nah, hasil dari aritmetiknya tadi ini dimasukkan ke sini, bin aritmetik kelapa sawit. Nah, ini nilai varinya sebenarnya. Hasilnya yaitu nilai vari diinputkan ke sini. Lalu hasilnya dari sini berupa tabel. Nah, ini ada penjelasannya mengekstrak nilai vari yang dihasilkan dari sini tadi. Untuk setiap polygon buffer, hasilnya berupa tabel nilai vari. Di mengekstrak nilai vari ke buffer ini tadi. Dimasukkan nilainya, lalu hasilnya berupa tabel. Lalu di sini menggabungkan join field, yaitu join antara kelapa sawit buffer ini tadi digabungkan nilainya dari tabel. Seperti join di RMap, yaitu join field. Jadi ada yang sama, dan di sini join field, join tabel fieldnya ya nilai yang sama yaitu oric field. Jadi di oric field ini ada di tabel dan juga ada di kelapa sawit buffer. Field yang untuk menyatukan. Lalu diklik run, nah ini hasilnya, ini dari kelapa sawit buffer, kita lihat di atribut tabelnya, ini ada nilai min-nya. Nah, nilai min ini nanti digunakan untuk mengklasifikasikan mana kelapa sawit yang sehat dan yang tidak sehat. Nah, ini kita lakukan simbologi menggunakan graded color. Nah, ini hasilnya otomatis ini langsung terbentuk hasilnya. Nah, yang merah ini perlu untuk inspeksi atau perawatan. Ini kesehatannya menurun. Yang kuning, orange ini. Yang hijau muda ini moderat atau sedang. Yang hijau yaitu sehat. Nah, sebenarnya kita paham dulu apa itu SSD. Ini kita singkat saja. Nah, SSD tadi merupakan metode one stack object detection untuk deteksi objek. Nah, SSD dikembangkan untuk menyaingi algoritma seperti faster RCNN yang memiliki akurasi tinggi namun waktu komputasinya lama sehingga tidak dapat digunakan secara real time. Ada lagi yaitu algoritma YOLO yang memiliki komputasi cepat namun akurasinya rendah. Nah, SSD ini dikembangkan untuk menyaingi akurasi dari faster RCNN dengan waktu komputasi yang bisa menyamai YOLO. Jadi, akurasinya tidak terlalu rendah, namun waktunya juga cepat. Itu fungsi dari SSD. Nah, hasilnya ini tadi, kita titik-titik sawit mana yang sehat dan yang tidak sehat. Nah, ini dapat dibuat peta. Nah, itu saja dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.